Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan posisi ya, yaitu posisi untuk titik di mana gaya kolom dan kuat medan listriknya sama dengan 0 ya, atau gaya kolom itu F, jadi F sama dengan 0 dan kuat medan E sama dengan 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk mencari suatu titik yang memiliki gaya kolom itu sama dengan 0 atau kuat medan sama dengan 0, maka resultan gaya kolom ya atau resultan dari kuat medannya harus sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana supaya menjadikan resultan itu sama dengan 0? Maka kalau resultan sama dengan 0, kita lihat di vektor ya. Kalau vektor untuk menjadikan resultan 0 harus segaris dan harus memiliki arah yang berbeda atau 180 derajat. Maka kalau misalkan di sini E1, di sini E2, di sini adalah menurut vektor di pembahasan vektor ya. E1 dikurang E2 atau boleh sebaliknya E2 dikurang E1. Nanti bagaimana arahnya tergantung yang mana yang lebih besar. Untuk menjadikan resultan sama dengan 0 ya, kita lihat tergantung pada muatannya. Yang pertama, andaikan kalau muatannya itu sejenis ya, kalau muatannya sejenis. Nah, sejenis misalkan suatu muatan A dia positif, muatan A, kemudian muatan B juga positif, misal. Nah, di mana jarak antara A dan B itu adalah R. Nah, kemudian seandainya ada suatu muatan C ya, atau ada suatu muatan, boleh muatan C ya, muatan dia positif. Nah, di mana letak muatan positif? Di mana letak muatan positif ini yang menghasilkan kuat medannya atau gaya kolomnya sama dengan 0 ya, atau kuat medannya sama dengan 0. Nah, saya akan mengandaikan muatan positif C ini berada di sebelah kiri A. Coba kita lihat, memungkinkan nggak dia untuk gayanya atau kuat medannya itu sama dengan 0? Oke. Misal ini muatan C. Antara C dengan A, positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Nah, sekarang karena di sini adalah muatan C yang kita lihat, maka kita gambarnya di C saja supaya lebih mudah ya. Nah, maka di C-nya kalau di sini positif dengan positif, arahnya tolak menolak, maka dia ke kiri. Ini adalah FCA. Ya. Nah, kemudian C dengan B. C dengan B juga positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Nah, maka dia juga akan ke kiri dari C ini. Nah, ini adalah F C terhadap B. Nah, ya. F C terhadap B. Nah, sehingga untuk kalau suatu muatan positif ini terletak di sebelah kiri A, tidak akan mungkin dia menghasilkan 0 karena dia searah ya. Jadi kalau searah resultannya adalah di jumlah. Jadi nggak mungkin dia menghasilkan 0. Kita lihat untuk di sebelah kanan B. Di sebelah kanan B bagaimana arahnya? Nah, kita letakkan C di sini positif ya. Kalau seandainya di sebelah kanan B. Kita lihat terhadap A. C terhadap A positif, A-nya positif. Maka dia sejenis ya, gayanya tolak menolak. Maka kita gambarkan di titik C itu adalah ke kanan. Ini FC terhadap A. Nah, sekarang terhadap B bagaimana? C positif, B positif. Kan juga dia sejenis, berarti tolak menolak. Nah, di C kita gambarnya juga ke kanan. Ini adalah FC terhadap B. Nah, untuk di posisi sebelah kanan B, berarti kuat medan atau gaya kolomnya juga tidak menghasilkan 0 karena dia searah. Kalau searah pasti resultannya di jumlah. Nah, sekarang kita lihat lagi coba untuk di antara A dan B. Saya andaikan posisinya C di sini, di antara. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana aja. Itu namanya di antara. Nah, C terhadap A.
positif dengan positif, maka dia akan ke kanan di C-nya ya. Ini F, C, A. Nah, kemudian C terhadap B, positif dengan positif, juga dia tolak menolak. Maka kalau kita gambarkan terhadap C, itu dia ke kiri. Ini F, C terhadap B. Nah, sekarang kita lihat nih, yang di tengah-tengah ini. Ada FCA ke kanan, ada FCB ke kiri. Nah, maka sigma F-nya, ya, F di C, ya, C, sigma F di titik C itu akan sama dengan ya FCA dikurang FCB karena dia berlawanan arah, maka dikurang. Nah, kalau yang tadi di posisi C sebelah kiri A itu searah, maka dijumlah. Kalau di sebelah kanan B itu juga searah, itu juga dijumlah. Jadi kalau dijumlah tidak mungkin menghasilkan resultannya 0. Nah, tetapi kalau di posisi di antara A dan B ya, itu adalah berlawanan arah vektornya. Sehingga kalau berlawanan arah, vektornya adalah dikurang. Kita lihat. Nah, supaya resultannya 0, maka sigmanya di C-nya supaya 0. Maka sama dengan FC di A dikurang FC di B. Sehingga bisa dikatakan FCA sama dengan FC di B. Contoh lagi, masih dalam muatan yang sejenis. Kalau tadi positif dengan positif, saya misalkan dia A-nya negatif, B-nya negatif. Nah, ini A-nya negatif, ini B-nya negatif. Jaraknya sama R. Nah, kita lihat kalau ada muatannya positif ya. Nah, di mana muatan positif tersebut tadi diletakkan? Kalau muatan positif tersebut kita letakkan di sebelah kiri A. Positif. Nah, kita lihat kemana arahnya. Muatan positif dengan muatan A negatif, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Nah, maka di sini kita gambar tarik-menarik. Ini F. Nah, ini C ya. Nah, ini F, C, A. C terhadap A. Nah, sekarang C terhadap B. Ini positif, ini negatif. Berarti dia berlainan jenis, tarik-menarik juga. Maka kita gambar lagi. Ini ke kanan ya, menuju muatan negatif. Maka ini adalah sebagai F, C terhadap B. Nah, dia searah. Berarti tidak bisa menghasilkan gaya kolom atau kuat medannya sama dengan 0. Nah, untuk di posisi sebelah kanan B, coba kita letakkan juga muatan positif. Ini C-nya. C terhadap A, positif dengan negatif. Tarik, menarik. Maka untuk di C, arahnya ke kiri. Ini F, C terhadap A. Dilihat lagi C terhadap B. Ini positif, B-nya negatif. Berarti berbeda muatan, tarik, menarik. Maka di posisi C ini juga ke kiri. F, C di B. Nah, untuk muatan positif C yang terletak di sebelah kanan muatan B, ya, kalau A dan B adalah negatif, muatannya sejenis, itu juga tidak menghasilkan gaya atau kuat medan sama dengan 0, karena dia arahnya searah. Kita lihat lagi, muatan positif kita letakkan di antara A dan B, di antara dua muatan yang sejenis. Positif dengan negatif, ini C ya, positif, C positif, A negatif. Tarik menarik, maka untuk FC terhadap A ke kiri arahnya. Nah, kemudian C terhadap B positif dengan negatif, tarik menarik. Nah, posisi di C kita juga gambarkan ke kanan ya. Ini F C di B. Nah, ini F C di A. Nah, sehingga antara FC di B dengan FC di A itu akan terjadi vektor yang berlawanan arah. Maka di situ juga memungkinkan menghasilkan gaya kolom atau kuat medannya sama dengan 0. Nah, dari dua muatan sejenis tadi bisa kita simpulkan bahwa ya titik dengan resultan gaya kolom atau resultan kuat medan yang sama dengan 0, maka titik tersebut akan terletak di ya, titik tersebut
akan terletak di posisi atau di antara dua muatan. Jadi saya ulang, kalau seandainya ada dua muatan yang sejenis, maka posisi titiknya itu akan terletak di antara. Ya. Nah, di antara kedua muatan. Baik itu muatannya positif ataupun muatannya negatif yang diletakkan. Oke, paham ya? Nah, setelah itu nanti coba kita akan lihat bagaimana kalau muatannya berlainan jenis. Yang kedua, kita lihat ya untuk muatan yang berlainan jenis. Nah, bagaimana untuk yang berlainan jenis? Kita lihat. Seandainya muatannya A itu positif, muatan B-nya negatif. Ini A, ini B. Nah, kemudian ini jaraknya adalah R. Kalau kita letakkan muatan, misalkan ada muatan positif ya. Ya, dengan muatan positif dulu. Misal ada muatan positif, di mana kita letakkan muatan positif tersebut untuk mendapatkan kuat medan atau gaya kolom yang hasilnya 0. Untuk muatan kalau kita letakkan di sebelah kiri A. Nah, di sebelah kiri A, kita letakkan muatan positif di sini misal. Nah, maka A, ini C tadi ya, misal C. C dengan A, positif dengan positif. Positif dengan positif berarti sejenis, maka dia tolak menolak. Maka di C ini kita gambarkannya ke kiri. Di A-nya nggak perlu digambarkan ke sana ya. Di C-nya saja, karena yang mau kita lihat itu adalah muatan yang C-nya. Mau diletakkan di mana. Nah, jadi karena di sini positif-positif tadi ya, saya ulangi. Ini maka dia arahnya ke kiri untuk F, C terhadap A. Nah, terhadap B dilihat. C-nya positif, B-nya negatif. Berarti dia akan tarik-menarik. Maka kita posisi C itu adalah kalau tarik-menarik dia ke kanan arahnya. Ini F, C di B. Nah, di sini sudah bisa terlihat antara FCA dengan FCB dia akan berlawanan arah. Maka di sini boleh dikatakan F-nya nanti resultannya itu akan sama dengan 0. Ya, karena dia berlawanan arah. Coba kalau kita letakkan di sebelah kanan B, muatan positif tadi. Nah, muatan positif kita letakkan di kanan B. Positif, C-nya positif, A-nya positif. Maka untuk di posisi C adalah tolak menolak, maka arahnya ke kanan. Ini F, C di A. Untuk C positif, B-nya negatif, maka tarik menarik. Maka di posisi C arahnya ke kiri untuk F, C di B. Nah, di sini juga berlawanan arah ya antara FCA dengan FCB, maka ini juga bisa menimbulkan gaya kolomnya sama dengan 0. Kalau di antara bisa nggak? Kita lihat. Kita letakkan positif C di sini, di antara. Ya, C-nya di sini. C dengan A, positif dengan positif. Arahnya ke kanan karena dia tolak menolak. Ya. C positif dengan B negatif. Nah, dia akan tarik menarik kan? Karena muatannya berbeda, maka untuk di C kita arahnya ke kanan. Nah, maka bisa dilihat kalau di antara dua muatan yang berlainan jenis, kalau C-nya kita letakkan di antaranya, maka F-nya ya atau resultannya tidak sama dengan 0, tidak menghasilkan 0. Karena apa? Karena gayanya itu adalah searah sigma F-nya. Nah, contoh lagi yang kedua, kalau yang tadi adalah yang kita letakkan adalah muatan positif, coba sekarang kita letakkan yang negatif. Perhatikan lagi. A-nya positif, B-nya negatif. Berlainan jenis muatan. Nah, sekarang kalau dia negatif nih C-nya, yang mau kita letakkan C-nya di mana? Oke, ini A dan B punya jarak. Ini A, muatan A, ini muatan B. Di mana muatan negatif kita letakkan? Coba kita lihat di sebelah kiri A. Sebelah kiri A kita letakkan muatan negatif. Nah, muatan C negatif. Kalau kita lihat C dengan A, negatif dengan positif. Negatif dengan positif berlainan jenis, maka tarik menarik, maka di C akan terjadi
ke arah kanan. Ini FC di A. Untuk C dengan B, C negatif dengan B negatif, maka sejenis, tolak menolak, maka di C akan arahnya ke kiri. Ini F, C di B. Nah, di sini juga kalau kita lihat FCA dengan FCB itu arahnya berlawanan, sehingga memungkinkan untuk gaya kolomnya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kalau kita letakkan di sebelah kanan B, muatan negatifnya, muatan C-nya, ini juga sama, C terhadap A. A-nya positif, C-nya negatif, tarik-menarik, maka di C kita gambar ke kiri arahnya, arah FCA. Kemudian C dengan B, C-nya negatif, B-nya negatif, berarti dia tolak-menolak, kita gambarkan untuk di C-nya dia ke kanan, FC di B. Nah, di sini juga antara FC di A dengan FC di B arahnya berlawanan, sehingga memungkinkan gaya kolomnya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita letakkan di antara A dan B muatan negatifnya, bagaimana? Oke, untuk C ya. C negatif, A positif. Berlainan jenis, maka tarik-menarik. Untuk C berarti ketarik ke A. Nah, ini F, C, A. C negatif, B negatif. Sejenis, berarti tolak menolak. Maka kita gambar di C juga arahnya ke kiri, menolak B. Ini F, C di B. Nah, untuk FCA dengan FCB searah, maka tidak memungkinkan gaya kolomnya sama dengan 0. Ya. Jadi F tidak sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita simpulkan seperti tadi ya, untuk titik dengan resultan ya, dengan resultan gaya kolom atau resultan kuat medan itu sama dengan 0, maka letak titiknya harus berada di luar kedua muatan. Oke, jadi ingat, titiknya akan diletakkan di sebelah yang paling kecil muatannya. Contoh, kalau tadi di sini ya, posisi A ini, Q di A, itu lebih kecil dari Q di B, maka letak titiknya adalah di kiri A. Nah, ya. Karena QA lebih kecil dari QB, maka diletakkan di kiri A. Tetapi kalau yang QB-nya yang lebih kecil ya, kalau QB-nya lebih kecil dari QA, maka letak titiknya adalah di kanan QB. Nah, oke. Itu cara-cara meletakkan suatu titik apabila diinginkan gaya kolom atau kuat medannya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya.